Hai, saya Ashley Banfield. Ini Drop Dead Serious. Sebagai jurnalis, ada kisah yang tak terlupakan. Meski tahun berlalu dan banyak kasus kamu liput, kisah-kisah itu tetap hidup di benakmu, seolah bersemayam di sudut pikiran. Bagi saya, yang satu ini ada di urutan teratas dalam daftar itu. Saya meliput kasus ini sejak awal tahun 2005 dan masih ingat sesak di dada saat melihat tim pencari serta doa bersama lilin. Saya ingat pernah melakukan wawancara dengan ayah yang sedang berduka. Kasus itu membuat negeri ngeri dan menghancurkan hati para orang tua yang mendengarnya. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun menghilang dari tempat tidurnya sendiri di sebuah kota kecil yang tenang di Florida, dan ketika polisi akhirnya berhasil mengumpulkan semua petunjuk dan memecahkan misterinya, mereka sendiri pun hancur. Detektif berpengalaman kini hanya bayangan diri mereka yang dulu. Jika kamu belum pernah mendengar kisah ini, saya yakin ini akan mengubahmu. Gadis kecil itu adalah Jessica Lunsford. Jika kamu sudah ada pada tahun 2005, kamu mungkin masih ingat fotonya, senyumnya, poninya, dan matanya yang cerah serta penuh rasa ingin tahu. Jessica tinggal di Homosassa, Florida, kota pesisir tenang di utara Tampa, di mana orang masih membiarkan pintu rumah tidak terkunci dan melambaikan tangan pada setiap orang yang lewat. Dia tinggal bersama ayahnya, Mark Lunsford, seorang ayah tunggal yang bekerja shift malam dan tinggal bersama orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta merawat Jessica. Namun pada pagi 24 Februari 2005, Mark Lunsford membuka pintu kamar Jessica dan Jessica tidak ada di sana. Dia menghilang, hanya tersisa tempat tidur kosong, dan itulah awal dari salah satu kisah kejahatan nyata tergelap di negara ini. Semuanya bermula pada Rabu malam, 23 Februari 2005 saat rumah keluarga Lunsford tampak normal. Ayah Jessica, Mark, pulang setelah bekerja 15 jam. Ia bermain dengan Jessica, lalu merencanakan menginap di rumah pacarnya malam itu. Malam itu cukup sibuk. Jessica makan malam bersama neneknya, pergi berbelanja bersama kakek dan neneknya, pergi ke gereja pada Rabu malam, dan menonton sedikit TV sebelum tidur. Nenek Ruth menidurkan Jessica jam 10 malam seperti biasanya. Jessica dikelilingi oleh boneka-boneka kesayangannya, termasuk yang paling favorit, seekor lumba-lumba ungu kecil yang dia panggil Lovey. Nenek selalu mengawasi setiap kali Mark pergi bekerja atau ke tempat lain. Keesokan pagi, Mark pulang sekitar jam 5 dan mendengar alarm Jessica berbunyi. Dia bersiap kerja, tapi mendengar alarm Jessie masih berbunyi, terasa aneh. Jadi dia mengintip ke kamar Jessica untuk melihat apakah dia sudah bangun, dan ternyata dia tidak ada di sana. Tempat tidur Jessie kosong. Lovey si lumba-lumba tidak ada, lampu tidur masih menyala. Mark berlari keliling trailer sambil memanggil nama Jessica, tapi tidak ada jawaban. Dia tidak ada di sana. Dia menanyakan pada ibunya tentang Jessica, tapi ibunya menjawab tidak ada yang aneh. Mereka beraktivitas malam seperti biasa, seharusnya dia masih di tempat tidur. Mark mencari di halaman, tapi kosong. Dan kemudian, dengan ngeri, mereka menemukan potongan berbentuk L di pintu kasa, berukuran 6 inci kali 6 inci, tepat di samping gagang pintu. Dan saat itulah kepanikan melanda, dan pada pukul 6.41 pagi, Ruth menelepon 911. Dalam beberapa jam, kantor Sheriff Citrus County menggelar pencarian besar-besaran. Relawan menyisir rawa dan ladang dekat rumah. Helikopter berputar di atas pepohonan, sementara kisah gadis 9 tahun hilang dengan ransel merah muda dan senyum cerah mulai menyebar ke seluruh negeri. Selama 3 minggu yang penuh penderitaan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Jessica sampai para penyelidik mulai mencari lebih dekat ke rumah. Bukan di rumah keluarga Lunsford, tapi sangat dekat. Anda tak akan percaya apa yang terjadi. Hanya beberapa rumah dari rumah keluarga Lunsford dan di tikungan, benar-benar hanya 150 yard jauhnya, ada sebuah trailer kecil yang sudah tua di West Snowbird Court. Di dalam trailer itu tinggal seorang pria berusia 46 tahun bernama John Evander Cui, seorang gelandangan dengan catatan panjang kejahatan kecil.
Namun ada hal lain di catatannya yang jauh lebih berbahaya. John Evander Cowie adalah pelaku kejahatan seksual yang telah divonis. Ia baru pindah ke trailer itu bersama saudara tirinya, Dorothy Dixon, dan pacarnya. Namun dia tak pernah mendaftar sebagai pelaku kejahatan seksual di alamat barunya, melanggar hukum Florida. Ketika petugas polisi pertama kali mengetuk pintu trailer tempat dia tinggal, bukan John Evander Cowie yang membuka pintu. Pintu dibuka oleh saudara tiri John, Dorothy, dan pacarnya. Mereka memberitahu polisi John tidak di rumah, dan itu benar. Dia sudah pergi. Dia telah berkemas dan meninggalkan trailer di Snowbird Court beberapa hari setelah Jessica menghilang. Tapi para penyelidik tidak bisa melupakannya. Ada sesuatu tentang tempat itu yang terasa janggal. Mereka terus kembali, dan setiap pencarian menambah bukti yang terkumpul. Pada 15 Maret 2005, para deputi berhasil melacak John Evander Cowie di Georgia. Dan ketika mereka duduk berhadapan dengannya di ruang wawancara, tidak butuh waktu lama bagi Cowie untuk menyerah. Saat itu segalanya mulai terungkap. Dan apa yang terjadi selanjutnya menghantam dengan keras dan membuat setiap orang di gedung itu merinding sampai ke tulang. John Evander Cowie mengaku menyelinap masuk lewat pintu kasar rumah Lunsford saat tengah malam. Dia menemukan Jessica sedang tidur di tempat tidurnya, membangunkannya, menutup mulutnya dengan tangan, dan memerintahkannya untuk tetap diam. Dia membawanya keluar dari kamar dan trailer itu, lalu menuntunnya berbelok ke sudut dan masuk ke trailernya sendiri. Begitu di dalam, dan ingat, dia berbagi rumah kecil itu dengan dua orang lain, dia memaksa Jessica masuk ke dalam lemari kamar tidurnya, dan dia menyembunyikannya di sana, di lemari kecil dan gelap itu selama 3 hari. Setelah menculik dan membawanya ke ruangan itu, Cowie berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Sementara polisi, tetangga, dan relawan mencari Jessica di luar, dia benar-benar terjebak di dalam, hanya sejarak teriakan dari halaman belakang rumahnya sendiri. Cowie memberitahu penyidik bahwa ia mendengar laporan berita soal pencarian itu saat Jessica duduk ketakutan dan diam di dekatnya. 3 hari kemudian, takut polisi semakin dekat, John Evander Cowie melakukan hal tak terpikirkan. Dia menipu Jessica agar masuk ke dalam beberapa kantong plastik sampah dengan alasan harus bersembunyi agar bisa melewati halaman tanpa diketahui dan akan dibawa pulang. Dia meminta Jessica membawa lumba-lumba ungu kecil dan memeluknya, sementara dia menutup dan mengikat kantong itu di atas kepala Jessica. Namun, alih-alih membawa Jessica pulang, yang hanya berjarak 150 yard, dia justru membawa kantong-kantong sampah berisi Jessica itu ke halamannya sendiri di tengah malam. Dia menggali lubang dangkal di samping trailer. Dia memasukkan Jessica ke dalam lubang itu, lalu mulai menimbunnya dengan tanah. Sekop demi sekop demi sekop. John Evander Cowie mengubur Jessica Lunsford hidup-hidup. Setelah menculik dan memperkosanya selama 3 hari, dia mengubur gadis 9 tahun ini hidup-hidup. Pada tanggal 19 Maret 2005 polisi menggali halaman belakang trailer milik saudari tiri Cowie, Dorothy, dan di bawah gundukan tanah yang baru dipadatkan, mereka menemukan jenazah Jessica. Bagi Mark Lunsford, ayah yang berminggu-minggu memohon putrinya kembali selamat, kabar itu sangat menghancurkan hatinya. Ketika tubuh Jessica ditemukan di dalam kantong sampah itu, tangannya terikat dengan kabel speaker dan dia masih memeluk boneka lumba-lumba kecilnya, Lofe, mainan yang dimenangkan ayahnya untuknya di sebuah pekan raya negara bagian. Mainan yang menurut Cowie boleh dia bawa saat dia menculiknya. Mainan yang selalu ia peluk setiap malam sebelum iblis itu masuk ke rumah dan mengakhiri hidup mudanya. Pemeriksa medis kemudian mengonfirmasi bahwa Jessica meninggal karena mati lemas, ada tanah yang ditemukan di paru-parunya dan ada detail yang sangat memilukan. Pemeriksa medis mengatakan bahwa jari-jari kecilnya menembus kantong plastik, yang menjadi bukti bahwa dia berusaha keluar dari kuburan itu dan masih hidup saat dikubur.
Pemeriksa medis juga mengonfirmasi bahwa Jessica telah mengalami pelecehan seksual. Bukti dalam trailer sesuai dengan pengakuan Kui. Teknisi laboratorium menemukan sidik jari yang cocok dengan tangan kecil Jessica di lemari kamar tidur. Mereka menemukan noda darah di kasur yang dipastikan milik Jessica. Jaksa wilayah menyebut kejahatan terhadap Jessica sebagai salah satu kasus paling mengerikan dalam sejarah Florida. Tapi itu tidak berhenti di situ. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana seorang pria seperti ini bahkan bisa diadili setelah mengakui semuanya, itu pertanyaan yang bagus. John Evander Kui tidak mengaku bersalah dan melawan tuduhan di pengadilan. Dan itu karena sebagian besar pengakuannya kepada polisi dengan semua detail dari awal sampai akhir dibatalkan. Hakim menyatakan John Kui telah meminta pengacara. Beberapa saat setelah interogasi dimulai dan dia sudah beberapa kali meminta pengacara. Para detektif tetap menginterogasi, melanggar haknya menurut amandemen ke-5 dan ke-6. Sebenarnya, polisi tahu persis tindakan mereka. Mereka sadar setelah seseorang minta pengacara, ucapannya tak bisa dipakai di pengadilan, tapi mereka tetap tak peduli. Mereka terus meminta informasi, saya paham, kamu juga akan paham. Para detektif ini dengan John Kui yang memuntahkan kengerian ini di depan mereka, mereka percaya bahwa masih ada kesempatan untuk menemukan Jessica dalam keadaan hidup. Mereka tidak peduli dengan hak untuk diam. Mereka tidak khawatir soal itu. Mereka hanya ingin mendesaknya agar mendapat informasi yang bisa membawa mereka ke Jessica sebelum terlambat. Namun saat ditemukan sudah terlambat. Saat makamnya ditemukan dan jasadnya digali, dia sudah meninggal. Dan setelah pengakuan itu dinyatakan tidak dapat diterima, negara tidak bisa lagi mengandalkan semuanya di persidangan. Nah, tapi mereka sudah punya cukup bukti dari itu. Mereka punya cukup informasi dari apa yang dia katakan. Semua yang dia katakan mengarahkan mereka ke lokasi makamnya sebelum dia meminta didampingi pengacara. Namun tantangan berat masih menanti mereka di sidang. Kapasitas mental John Evander Kui. Dan sebelum kamu berkata siapa peduli dengan pola pikirnya, tunggu sampai kamu mendengar apa yang akan aku ceritakan. Ini bisa mengubah pendapatmu. Mungkin tidak, tapi ini cerita luar biasa. Pengacara John Kui berargumen dia memiliki keterbatasan intelektual dan menceritakan kehidupannya kepada pengadilan. Dia yang duduk di samping mereka di meja pembela sedang mewarnai. John Kui, seorang pria yang hampir berusia 50 tahun, duduk di meja pembela dengan pensil warna, mewarnai sepanjang persidangannya. Ini terjadi saat pengacara pembelanya memberitahu pengadilan tentang seorang pria yang terluka akibat bertahun-tahun mengalami kekerasan anak dan trauma otak, kekerasan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya. Mereka mengatakan Kui mengalami disabilitas intelektual sejak kecil, namun ayah tirinya sering memukulinya, mengikatnya ke ranjang, dan membenturkan kepalanya ke pintu serta dinding sebagai hukuman berulang. Pengacara Kui menunjukkan hasil pemindaian otak di sidang yang memperlihatkan otak Kui hampir tidak berfungsi. Hal ini mungkin bisa membantu menjelaskan mengapa John Kui merasa dirinya bersikap baik kepada Jessica ketika ia mengatakan kepada polisi bahwa ia mengizinkan Jessica membawa boneka lumba-lumba kesayangannya ke dalam kubur dengan berkata, dan saya kutip, maksud saya bukan monster. Coba renungkan itu. Itu yang dia katakan pada detektif di seberang meja. Saya bilang ke dia, kamu bisa bawa lumba-lumba kamu ke sana, dan kamu bisa bawa itu bersamamu. Maksud saya bukan monster. Begitulah cara dia menyampaikan informasi itu kepada para detektif. Hampir seperti dia benar-benar mempercayainya. Dia tidak seburuk itu. Dia membiarkan Jessica membawa lumba-lumba itu ke kuburan dangkal, tempat dia dikubur hidup-hidup. Aku tak pernah bisa melupakan itu, termasuk semua detailnya. Dan hanya mendengar dia mengucapkan kata-kata itu dengan cara seperti itu, mencoba memahami pikirannya dan menyadari ada begitu banyak hal yang salah di sana.
Pengadilan menguji kapasitas mental Kui. Hasil tes menunjukkan IQ-nya antara 61 dan 69. Itu jauh di bawah batas disabilitas intelektual menurut hukum. Namun negara bagian membantah dengan tes yang berbeda dan lebih kredibel yang menunjukkan skor 78 dan itu 8 poin di atas ambang batas hukum. Pengadilan memutuskan dia layak mendapat hukuman mati. Selama kesaksian, para juri melihat foto-foto lemari tempat Jessica terjebak, sebuah ruang sempit tanpa jendela yang tidak lebih besar dari sebuah pantry. Mereka mendengar John Evander Kui gagal dalam beberapa tes pendeteksi kebohongan dan berkata pada pendeta penjara bahwa dia, dalam tanda kutip, telah melakukan hal buruk. Dan bagaimana para penyelidik harus menghentikan pencarian mereka untuk menenangkan detektif-detektif berpengalaman yang menangis tersedu-sedu. Mereka mendengar bagaimana saat ratusan relawan mencari di ladang, kanal, dan jalan-jalan kecil di seluruh Citrus County, polisi tanpa sadar berada hanya beberapa meter dari Jessica. Menurut memo penuntutan yang diajukan kemudian dalam kasus ini, kronologi versi Kui sendiri membuka kemungkinan bahwa Jessica masih hidup dan berada di dalam lemari itu setidaknya pada salah satu waktu ketika polisi mengunjungi rumah saudari Kui. Sungguh memilukan. Pada 24 Agustus 2007 juri menyatakan John Evander Kui bersalah atas penculikan, kekerasan seksual, dan pembunuhan tingkat pertama, lalu Hakim Rick Howard menjatuhkan hukuman mati. Saat menjatuhkan vonis, kata-kata hakim membuat seisi ruang sidang meneteskan air mata. Dia menggambarkan bagaimana Kui menjadi gugup saat mendengar anjing polisi mendekat. Dia menggambarkan bahwa Kui mengatakan kepada Jessica bahwa dia akan membawanya pulang tetapi tidak ingin ada yang melihatnya. Dia membujuknya masuk ke kantong sampah, mengikatkan satu lagi di atas kepala, lalu membawanya keluar dan menguburnya hidup-hidup di lubang dangkal. Hakim menjelaskan kesaksian ahli forensik bahwa Jessica meninggal perlahan ketika udara di dalam kantong plastik habis, sementara dia dikubur dengan tanah dari halaman. Dia bisa saja masih hidup selama 5 menit katanya, mungkin lebih lama sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Hakim Howard mengatakan dia menyebabkan kematian lambat, penuh penderitaan dan sadar. Hakim mencatat bahwa satu-satunya penghiburan Jessica di saat terakhir yang mengerikan adalah boneka lumba-lumba ungu kecil bernama Luffy. Dia juga menyoroti salah satu detail yang paling menghantui, bahwa Jessica benar-benar berhasil menembus kantong sampah bagian dalam dengan jari-jari kecilnya, dengan putus asa berusaha mencakar keluar dan mendapatkan udara sebelum dia meninggal. Hakim menyatakan Kui tak menyesal sama sekali. Setelah ditangkap, Kui membuat komentar yang oleh hakim dianggap kasar, vulgar, dan menjijikan tentang penyerangan terhadap Jessica, bahkan meremehkan kasus ini dengan mengatakan kepada penyelidik bahwa media membesar-besarkan masalah ini. Kata-kata persisnya, hal seperti ini terjadi setiap hari. Bayangkan menjadi polisi yang mendengar itu. Bayangkan apa yang ingin dilakukan polisi pada pria di seberang meja setelah mendengar itu. Bayangkan pengendalian diri yang harus mereka lakukan dalam kasus ini. Ayah Jessica, Mark Lunsford, memberikan pernyataan dampak korban dan berbalik menghadap pria yang telah membunuh putrinya, yang telah memperkosa putrinya, dan yang telah menguburnya hidup-hidup di kuburan dangkal. Mark Lunsford berbicara langsung padanya dan berkata, "Selama 29 bulan putri, saya mendengar saya menangis dan memohon pada Tuhan agar menghentikan kepedihan di hati saya. Semoga kau dengar tangisannya saat mencoba tidur malam. Semoga kau lihat air matanya saat malam ketika dia memohon padamu untuk pulang. Kau tak akan lagi menyakiti anak lain." Tapi rasa keadilan dan janji akan sebuah eksekusi itu tidak bertahan lama. Sebelum proses banding hukuman mati bahkan bisa dimulai, John Evander Kui meninggal di penjara karena sebab alami. Itu terjadi pada tahun 2009, usianya 51 tahun. Mark Lunsford mengaku sedih saat mendengar kematian Kui. Dia berkata, "Bagi saya kematian itu menyedihkan, tapi kematian Jessie telah ditebus."
Saya lega dan senang semuanya selesai. Kejahatan terhadap Jessica menunjukkan kelemahan besar dalam sistem pelacakan pelaku kejahatan berbahaya di Amerika. Pada saat itu, ada ribuan pelaku kejahatan seksual yang tidak diketahui keberadaannya, bergerak bebas, melewatkan pendaftaran, dan lolos dari celah-celah birokrasi. Mark Lunsford menghabiskan berbulan-bulan di ibu kota Florida, Tallahassee, mendorong reformasi dan para pembuat undang-undang mendengarnya. Akhirnya, Florida mengesahkan undang-undang yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Jessica. Undang-undang ini mewajibkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah divonis untuk mengenakan alat pelacak GPS. Undang-undang ini menetapkan hukuman minimum wajib dan memperberat hukuman bagi yang tidak mendaftarkan alamat tempat tinggal. Undang-undang Jessica segera menyebar ke seluruh negeri dan diadopsi lebih dari 40 negara bagian dalam berbagai bentuk. Sejak itu, basis data dimodernisasi, verifikasi diperketat, dan sistem pemberitahuan masyarakat diperluas. Namun Mark Lunsford menyatakan sistem ini masih jauh dari sempurna. Dia terus berbicara di depan umum lewat Yayasan Jessica Marie Lunsford, mengingatkan pembuat undang-undang dan orang tua bahwa kejahatan tak selalu tampak seperti monster. Kadang kejahatan tampak seperti tetangga sendiri. Citrus County masih mengenang Jessica Lunsford setiap Maret lewat jalan peringatan dan doa bersama dengan lilin. 2 dekade kemudian, pita merah muda dan lambang lumba-lumba miliknya masih menghiasi papan-papan di sepanjang Snowbird Court, jalan tempat dia pernah tinggal dan tempat di mana dia meninggal secara tragis. Kisah Jessica Lunsford tak akan dilupakan orang tua manapun. Dia berusia 9 tahun. 9 tahun. Dia suka sekolah, bernyanyi di gereja, dan membuat orang tertawa. Dan hari ini dia mungkin sudah berusia 30-an jika dia masih hidup, bahkan mungkin sudah punya anak sendiri. Sebaliknya, Jessica dikenang karena sebuah undang-undang yang menggunakan namanya Undang-Undang Jessica, sebuah undang-undang yang mengubah cara Amerika melindungi anak-anaknya sebaik mungkin. Saya Ashley Banfield. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Ingat, kebenaran itu bukan hanya serius, tapi drop dead serious.